Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan jamaahku yang mudah-mudahan selalu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara sisi kehidupan Nabi, sisi kepribadian Nabi SAW yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa Nabi SAW ternyata juga seorang entrepreneur yang handal dan sukses. Memang Nabi SAW atau Muhammad SAW sejak usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu dan tidak menerima uang warisan sepesen pun dari peninggalan orang tuanya. Lantas bagaimana Nabi bisa memulai usaha yang pada akhirnya menjadi pengusaha, seorang entrepreneur yang berhasil dan sukses? Maka usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW atau yang dilakukan oleh Muhammad SAW pertama kali adalah beliau magang atau internship. Beliau bekerja magang kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Hal itu beliau lakukan pada usia 12 sampai 17 tahun. Beliau menjadi karyawan perusahaan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dalam rentang masa itu, Muhammad menyerap semua ilmu dagang, ilmu bisnis dari sang paman, juga dari mitra bisnis pamannya. Kemudian pada usia 17 tahun, Nabi Muhammad SAW atau Muhammad SAW kemudian sudah naik kelas. Dari tadinya hanya sekedar magang, maka kemudian menjadi seorang business owner, seorang pemilik usaha atau pemilik bisnis, sekaligus juga menjadi investment manager, di mana banyak para pemodal, para pemilik modal di Mekah menaruh kepercayaan kepada beliau untuk memanage, untuk memutar modal atau uang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian banyak para pemilik modal di kota Mekah yang kepincut kepada beliau karena track record, karena kejujuran dan kemampuannya dalam memanage, adalah seorang wanita kaya raya, seorang pengusaha sukses dari Mekah, yaitu yang bernama Khadijah, yang kemudian malah menjadi istri beliau, yang selalu mensupport
baik secara moral maupun material dalam dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, apa kunci sukses daripada Nabi SAW? The key sukses bisnis Nabi SAW. Yang pertama adalah jujur. Dapat dipercaya. Bahkan Nabi pernah melarang para pedagang di pasar meletakkan barang busuk atau jelek di atas dagangan mereka. Dan Nabi selalu memberikan barang sesuai dengan keadaannya dan terbaik bagi para konsumen. Kemudian kunci sukses bisnis yang kedua Nabi, yaitu berprinsip pada nilai ilahiyah. Bahwa dalam berbisnis itu tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kunci sukses bisnis beliau adalah prinsip kebebasan individu yang bertanggung jawab, bahwa bisnis bukan hasil paksaan dan riba yang menjerat kebebasan individu. Kemudian yang keempat, kunci sukses bisnis beliau adalah prinsip ta'awun, bahwa bisnis tidak hanya untuk sekedar cari keuntungan semata, tapi saling ta'awun, menolong, membantu orang lain. Kemudian yang kelima, kunci sukses bisnis beliau yang kelima adalah berani mewujudkan mimpi. Beliau yang awalnya hanya seorang yatim piatu yang pernah mengembala kambing, kemudian mampu mengubah hidupnya menjadi seorang pedagang, lalu menjadi manajer, lalu menjadi owner, pemilik bisnis usaha, yang kemudian menikahi Khadijah. Beliau kemudian menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang handal, dan yang cerdas. Kemudian yang keenam, kunci sukses bisnis beliau adalah branding, menjaga nama baik. Menjaga nama baik, reputasi, kepercayaan adalah sebagai modal utama. Track record, rekam jejak dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, sehingga banyak orang yang mau atau ingin bekerja sama dengan beliau. Hadirin rahimahumullah, Nabi SAW selain seorang entrepreneur yang sukses, yang handal, tapi juga beliau yang pada akhirnya mengantarkan beliau kepada satu status sosial, yaitu apa yang diistilahkan sekarang adalah miliarder. Kenapa beliau disebut seorang miliarder? Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa beliau ketika menikahi Khadijah, maharnya
mas kawinnya saja itu dengan 20 ekor onta dan 12 ukiah emas. Coba diasumsikan berapa? Coba kita hitung berapa harga satu ekor onta. Sapi saja itu antara kisaran 20 sampai 25 juta. Itu yang ukuran yang kategori biasa. Lah, lalu berapa harga onta? Harga onta di kisaran 40 juta per ekor. Kalau 20 ekor onta dengan harga kisaran per ontanya 40 juta, berarti 20 onta itu senilai 800 juta. Satu ukiah emas itu sama dengan 32 gram. Berapa harga emas sekarang ini 1 gram? Kisaran antara 800.000 sampai 900.000. Kalau 1 gram emas 800.000 dikalikan 32 gram, maka sama dengan 25.600.000 rupiah. Dikalikan 12 sama dengan 307 juta. Berarti kalau di global, di total keseluruhan, dengan 20 ekor onta dan 12 ukiah emas, itu lebih dari 1 miliar rupiah. Pertanyaannya, pantaskah Nabi SAW disebut miskin, padahal ketika menikah dengan Khadijah, mas kawinnya saja lebih dari 1 miliar rupiah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan yang ketiga ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat besok hari. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun min wafatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.